أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأصحابه وذريته وقرابته أجمعين، ثم إلى حضرة شيخنا منصور الحفيدي، ثم إلى حضرة شيخنا أبو حسن الأشعري، ثم إلى حضرة شيخنا الجليل البغدادي، ثم إلى حضرة شيخنا الإمام الغزالي أبو حميد بن محمد الغزالي، ثم إلى حضرة شيخنا محمد علي الخليلي، وإلى جميع علماء الإسلام الشريف قدس الله سرهم وعلم الله ونبي قدورهم ونفعنا به وعلمه وبركاتهم. شيخ لله لهم الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina wa habibina Mustafa Muhammad bin Abdillah nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatul masjid wa mawdi'us sholati, keutamaan masjid dan tempat salat. Qala Allah 'azza wa jalla, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. At-Taubah 18 ayat 18. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatatin banallahu lahu qasran fil jannah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man alafa al-masjida alafahu Allah ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadakum al-masjida falyarka' rak'atayn qabla an yajlisa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la salata li jari al-masjid illa fil masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi yusalla fihi, taqulu Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu, irhamullah, Allahumma arhamullah, aghfara lahu ma lam yahduth aw yakhruj min al-masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya'ti fi akhir zamani nasun min ummati ya'tuna al-masajida fayaq'aduna fiha halqan dhikruhum ad-dunya wa hubbu ad-dunya la tujalisuhum falaysa lillahi bihim haja. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah hadirin kaum muslimin, pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Ta'ala, hari ini kita kembali mengingat tentang keutamaan masjid dan tempat di mana orang melakukan ibadah sholat di tempat tersebut. Mana keutamaan masjid dan juga tempat-tempat yang didirikan di atasnya itu tempat untuk melaksanakan sholat, termasuk musholla, termasuk kamar, termasuk rumah, termasuk balai-balai yang di atasnya itu orang mendirikan sholat. Apa kelebihannya? Maka dalil dari Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengatakan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya saja yang memakmurkan masjid
Jadi ini dikunci. Yang datang ke masjid untuk memakmurkan masjid dengan ibadah, salat, zikir dan ta'lim menuntut ilmu, hanya tidak ada lain melainkan mereka adalah orang-orang yang yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, dan mereka orang-orang yang kafir, orang yang beriman kepada hari akhirat. Dalam surat At-Taubah ayat 18 jelas Allah mengatakan berarti hanya dibatasi orang yang datang ke masjid ini, orang yang suka dan gemar memakmurkan masjid adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir. Artinya apa? Mereka datang ke masjid tujuannya adalah untuk beribadah. Secara otomatis dengan datang beribadah mereka telah memakmurkan masjid. Jadi bukan duduk di masjid ini untuk bicara partai politik. Oke, kalau politik tujuannya adalah untuk akhirat, oke. Tapi kalau kebanyakan partai politik zaman sekarang ini harta tahta jabatan. Harta tahta jabatan. Nah, udah stop sampai di situ, akhiratnya lupa, tinggal. Tapi duduknya di masjid. Tapi kalau seandainya memang tujuan partai itu adalah untuk menegakkan syariat Islam, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, dan jalan satu-satunya harus melalui partai, karena pemimpin-pemimpin pada saat itu tidak mendukung diterapkannya hukum Allah, wajib hukumnya bagi kita umat muslim untuk melalui proses tersebut untuk sampai pada pucuk pimpinan, agar penguasa muslim adalah orang-orang yang mau untuk menegakkan kalimat Allah di atas bumi. Tapi kebanyakan mayoritas lupa dengan tujuan itu, lupa dengan tujuannya. Untuk apa dia berkuasa? Tujuannya untuk harta, tujuannya untuk pangkat, tujuannya untuk keluarga, tujuannya untuk tim sukses. Nah, fakta itu kenyataannya seperti itu. Maka kebanyakan orang kalau bicara politik itu tidak di masjid, karena kebanyakan lari daripada tujuan utama dalam politik. Dan jadi orang-orang yang memakmurkan masjid itu tidak ada melainkan orang-orang yang beriman kepada Allah. Kan tidak mungkin orang yang tidak beriman datang ke masjid. Ada dia datang ke masjid, tapi niatnya bukan untuk mengharapkan ridha Allah. Itu juga mereka datang ke masjid karena tujuannya adalah karena mereka yakin suatu saat mereka akan yaitu dipindahkan ke alam akhirat. Jadi ini catatan bagi orang-orang yang mereka datang ke masjid tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi dalam Al-Quran dikatakan situ satu orang mukmin saja yang datang memakmurkan masjid. Berarti orang yang datang ke masjid merupakan tanda bahwa dia termasuk orang yang mukmin. Orang datang ke masjid menunjukkan bahwa dia itu orang yang beriman. Kalau tidak beriman, berat langkahnya untuk datang masuk ke masjid. Kenapa? Masjid ini rumah Allah. Masjid ini rumahnya Allah. Dibangun untuk beribadah kepada Allah. Jadi orang yang yakin kepada Allah, dia akan berkunjung kepada Allah. Yakin kepada bupati, dia rajin kunjung ke bupati. Yakin kepada gubernur, dia rajin datang kepada gubernur. Yakin pertolongannya datang dari presiden, dia akan berkunjung ke rumah presiden atau ke istana presiden. Tapi kalau yakin dia kepada Allah, maka yang menjadi tujuan utama dia adalah berkunjung kepada yaitu rumah Allah Ta'ala. Apakah Allah Ta'ala dalam masjid? Allah Ta'ala maha melihat tanpa harus berdiam di dalam masjid, karena Allah tidak berhajat kepada tempat. Cuma karena masjid dijadikan untuk mengingat Allah, maka disebutlah itu namanya masjid sebagai rumah Allah Ta'ala. Mana dalil yang menunjukkan keutamaan masjid itu menurut hadis-hadis Rasulullah? Maka Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis, "Man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatatin banallahu lahu qasran fil jannah." Barang siapa yang membangun oleh dia untuk Allah, karena Allah semata mengharapkan keridhaan dari Allah Ta'ala, dia bangun di dunia ini masjid, meskipun tenaga, meskipun harta yang dia sumbang itu hanya semisal sebiji kapas, sebesar kapas, niscaya Allah menjamin untuknya, Allah bangun untuknya yaitu istana di dalam surga. Istana berbayang. Tapi keberkahan daripada niat ikhlas untuk membangun masjid menyebabkan orang itu mendapatkan istana. Yang istana itu, kalau kita bilang istana, bagaimana istana itu? Istana raja yang duduk di dalam. Tentunya istana itu mewah tempatnya, bukan kayak rumah biasa, bukan, tapi istana. Siapa yang membangun sebesar
Perbedaannya dulu masjid gotong royong. Masjid itu gotong royong. Tukang-tukang yang membangun masjid itu ikhlas membangun masjid. Sekarang masjid jadi proyek. Ya. Masjid menjadi proyek. Yang membangun mencari harta, mencari uang, mencari keuntungan di dalam membangun masjid. Apakah salah? Tidak salah. Cuma tujuannya melenceng. Kalau tujuannya adalah untuk mencari harta, boleh. Karena kenapa? Mencari nafkah itu pun hukumnya diperintah oleh Allah. Tapi dia cuma sekedar berhenti di situ saja. Kenapa? Karena tujuannya untuk mencari nafkah, bukan untuk memakmurkan masjid. Nah, jadi kalau seandainya ada orang yang pakar di dalam arsitektur, dia membangun masjid kemudian dia mengambil keuntungan, hilang pahala. Hilang pahalanya. Ada sarjana alumni insinyur teknik sipil. Datang seorang kecil kepada sang sarjana minta supaya dibuat gambaran bentuk konstruksi masjid. Maka digambar, didesain. Bagus, cantik, mulai dari pondasinya, tiangnya, atapnya, bangunannya, semuanya lengkap semuanya. Kemudian dia minta uang. Ini kalau gambar ini biasa kalau bukan masjid paling kurang 5 juta. Paling kurang 5 juta. Tapi karena ini untuk masjid bolehlah 3 juta. Bagaimana pahalanya? Batal. Kenapa? Karena dia sudah mengambil keuntungan dunia. Maka yang dia dapat adalah keuntungan dunia. Maka pahala untuk akhirat yang dijadikan orang bersedekah sebesar kapas tidak didapat oleh orang yang mengambil keuntungan dunia. Karena dia menjual harga gambaran masjid bangunan itu dengan keuntungan sebesar 3 juta rupiah. 3 juta rupiah. Padahal kalau seandainya dia lepas dunia tadi, keuntungan yang dia dapat daripada menggambar masjid, hasil karya arsitek gambarannya tadi, dia lepas lillahi ta'ala. Saya ambil apa? Maka pahala menanti kepada insyaallah balasan istana Allah janjikan untuknya di dalam surga. Begitu juga tukang. Ada tukang membangun masjid di kampung. Dia tukang angkat bata. Dia bangun masjid, tapi digaji. Seperti masjid kita ini. Ada yang membangun apa nih? Relief di luar tuh. Dia bangun relief di luar. Ada yang model baru, yang versi Timur Tengah, itu yang relief yang warna hijau-hijau. Kalau dia mengambil gaji dari membangun bangunan masjid, maka tidak dapat pahala sedikit pun dari Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia sudah menilai apa yang disumbangnya, apa yang dikerjakannya dengan nilai materi duniawi. Dia tidak dapat keuntungan di akhirat. Kenapa? Karena dia sudah dapat keuntungan di dunia sudah dapat dia. Bolehkah dia mengambil keuntungan? Boleh. Tapi pahala di akhirat dia tidak dapat. Maka barang siapa yang ingin membangun rumah Allah Ta'ala harus didasarkan kepada keikhlasan tanpa ada niat untuk mengambil keuntungan sepersen pun. 1% keuntungan yang dia dapat hilang keikhlasannya di sisi Allah Ta'ala. Hilang keikhlasannya di sisi Allah Ta'ala. Karena untuk mendapatkan ikhlas, apa arti ikhlas? Memurnikan, mensucikan, membersihkan perbuatan amal soleh dan ibadahnya hanya semata mengharapkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Hanya semata mengharapkan pahala, tidak ada yang lain. Bukan selain Allah. Uang itu uang. Apakah uang itu Allah? Bukan. Uang itu bukan Allah. Gaji itu Allah? Bukan. Gaji itu bukan Allah. Bukan ridha Allah. Jadi bagaimana zaman sekarang ini? Ya zaman sekarang seperti itulah. Orang membangun masjid berarti tidak dapat pahala. Orang membangun masjid yang bekerja tukang di dalam masjid kalau mengambil untung, bahkan yang berdiri di pinggir jalan mengambil sumbangan
mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Karena masih ada dalam hatinya mendapatkan keuntungan uang. Maka ikhlas itu susah. Ikhlas itu berat. Ikhlas itu memang betul-betul bagi mereka yang mengharapkan ridha Allah. Tidak ada keinginan, tidak ada tujuan, tidak ada maksud selain kepada Allah Ta'ala. Masyarakat kita tanya, tuh orang yang berdiri di pinggir jalan itu ada dikasih uang tidak? Ada. Ditolak enggak? Kira-kira kalau dikasih alhamdulillah, kalau enggak dikasih marah enggak? Kalau dikasih alhamdulillah, kalau tidak dikasih marah, berarti tidak ikhlas. Kalau tidak dikasih marah, berarti tidak berarti berdirinya dia mengumpulkan dana sumbangan untuk pembangunan masjid. Kalau dia tidak diberikan uang, dia marah, dia kecewa, maka batal pahalanya berdiri tengah jalan mengambil sumbangan dari tersebut. Meskipun uang itu berhasil untuk membangun masjid. Nah, jadi kalau digaji alhamdulillah, enggak digaji memang lillah. Kalau dikasih sumbangan, dikasih sedekah oleh Badan Kemakmuran Masjid, panitia masjid, alhamdulillah. Nyohan itu cik memang lillah karena Allah. Wah, itu anak mengelak. Nah, maka ini kembali lagi kepada panitia masjid. Mau panitia masjid kalau ada pengertian dikasih. Ya. Orang yang nyapu-nyapu, orang yang ngepel-ngepel, orang yang tutup pintu, orang yang buka kunci masjid, orang yang kasih bersih WC di masjid, orang yang pokoknya parkiran Honda dijaga sama dia. Panitia masjid tahu ini orang ikhlas, tapi uang lebih tidak dikasih sedekah ke orang itu, keterlaluan panitia masjidnya. Ya, keterlaluan. Maka kalau seandainya dia mengharapkan gaji, maka batallah pahalanya. Orang yang bertugas di masjid, orang yang khadam di masjid, para muazzin, para cleaning service, mereka yang membuka pintu pagar dan pintu masjid, mereka yang menjaga kebersihan masjid, mulai dari WC, kamar mandi, tempat wudu, hingga sampai kepada Honda orang itu yang diparkir diperhatikan. Maka mereka kalau bertujuan untuk mengharap ridha Allah besar, termasuk di dalam orang yang memakmurkan masjid. Tapi kalau tidak digaji mereka marah, batal pahalanya. Tapi bagi para panitia seharusnya memperhatikan agar mereka tidak, yaitu meminta-minta, yaitu alokasikanlah dana untuk mereka yang sudah, yaitu berusaha untuk memakmurkan masjid. Maka memberikan bagian daripada harta yang ada dalam masjid, sumbangan dalam masjid untuk orang-orang yang memakmurkan masjid dengan, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang tidak dilakukan oleh mayoritas jamaah yang sholat dalam masjid, selayaknya bagi para panitia masjid itu memperhatikan mereka. Bagi yang menerima, mereka harus menjaga keikhlasan kepada Allah Ta'ala. Sehingga kalau tidak digaji, tidak dikasih, jangan kemudian timbul kekecewaan karena pahala balasan gaji dari Allah Ta'ala melebihi harta yaitu yang diberikan oleh hamba di atas dunia ini. Jadi ini kata Rasulullah, tingkat orang yang ikhlas memberi sedekah untuk membangun masjid meski sebesar kapas pun, kalau keikhlasannya itu betul murni karena mengharap ridha Allah, Allah menjanjikan balasan surga nanti, yaitu balasan istana Allah bangun di dalam surga. Rasulullah berkata, jika andai kata salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah langsung duduk, tetapi rukuklah dia dengan 2 kali rukuk sebelum dia, yaitu duduk di dalam masjid. Inilah adab masuk ke rumah orang. Jangan masuk rumah orang, assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung masuk duduk. Tapi kemudian kita berdiri dulu. Ketika si pemilik rumah mempersilahkan kita duduk, barulah kita boleh duduk. Kenapa? Adab, tata krama, etika, akhlak, sopan santun dalam berkunjung ke rumah, yaitu ke rumah orang, ke rumah tetangga. Bila mana hal itu kita lakukan di rumah, yaitu saudara kita, di rumah manusia, maka bagaimana ada etika, tingkah laku, tata krama, sopan santun kita ketika udah masuk pintu masjid? Bagaimana etika kita? Apakah langsung kita duduk? Maka kata Rasulullah, janganlah dia duduk sebelum dia, yaitu rukuk 2 kali. Maksudnya melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid ini kapan
setelah sholat asar. Setelah sholat asar tidak ada sholat sunnah. Tapi kalau dia kerjakan tahiyatul masjid, bagaimana hukumnya? Tetap sunnah. Karena melihat kepada dia datang untuk memuliakan masjid. Dia baru masuk masjid. Dah. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah juga dalam kesempatan yang lain tentang keutamaan masjid. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada salat bagi orang yang bertetangga rumahnya, tinggalnya, tempat tinggalnya itu di samping masjid, melainkan haruslah dia salat itu di dalam masjid. Jadi kalau tetangga-tetangga yang bertetangga buat rumah di sampingnya masjid, samping kanan, samping kiri, muka belakang langsung dempet dengan masjid, tidak diselingi dengan rumah yang lain, kata Rasulullah, tidaklah boleh bagi orang yang bertetangga rumahnya dengan masjid atau musola, melainkan sholatnya harusnya di dalam masjid. Artinya apa? Maka di sini penafsiran ulama terbagi kepada dua. Yang pertama mengatakan, kalau ada orang yang punya rumah di samping masjid, sholatnya di dalam rumah tidak sah, harus sholat di dalam masjid. Kalau ada orang yang punya rumah di belakang masjid, tidak sah sholatnya di dalam rumahnya, kecuali kalau dia sholat di dalam masjid. Begitu juga samping kiri kanan, muka belakang, semuanya kalau ada waktu sholat, jangan sholat di rumahnya, tapi sholatlah di dalam masjid. Maka sebagian ulama mengatakan tidak sah. Tapi pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama berbeda dengan sebagian kecil ulama itu. Jumhur ulama berpendapat bahwa makna tidaklah ada sholat bagi tetangga yang bertetangga dengan masjid kecuali di dalam masjid sholatnya, maknanya tidak sempurna. Tidak sempurna pahala orang yang mendirikan rumah di samping masjid, di belakang masjid, di depan masjid. Tidak sempurna pahala orang yang mendirikan sholat di dalam rumahnya sementara dia bertetangga dengan masjid, melainkan kalau dia sholat baru sempurna kalau dia kerjakan di dalam masjid. Ini makna yang dipegang oleh mayoritas para alim ulama, bukan tidak sah, cuma hanya sempurna. Padahal burung tidak sholat dalam masjid, babina masjid hajat tamu dalam masjid. Jangan terlalu sama seperti ada tetangga di sebelahnya ada orang meninggal dunia, orang dari jauh-jauh, ya, yang meninggal dunia di kota Tablighi, di kampung Pasar Tablighi. Tetangganya itu meninggal dunia. Malam pertama dia tak berkunjung, malam kedua dia tak berkunjung, malam ketiga, malam ketujuh tak pernah berkunjung. Orang dari Babarot, orang dari Tapak Tua, orang dari Mekki, dari Manggil datang untuk takziah. Dia sebelah rumah tak mau datang. Kira-kira bagaimana tuh orang seperti itu? Tapi besok nanti orang balas dendam akhir. Ya kan orang balas dendam. Ya sebelah rumah ini nanti pasti besok saya akan datang juga nanti kalau mayatnya nanti meninggal dunia nggak akan tengok dia. Kan balas dendam jadinya, kan hukum seperti itu kejadiannya. Maka demikian juga kalau ada orang yang mendirikan rumah di samping masjid, di depan masjid, di belakang masjid, pokoknya kanan kiri dekat mengelilingi masjid, tapi sholatnya di dalam rumah, berarti dia cuek dengan Allah. Dicuekin Allah Ta'ala, kan luar biasa. Ada diperlukan Allah Ta'ala. Berarti dia menganggap biasa saja tuh masjid yang di sampingnya itu. Sholat di dalam rumah, tapi tak mau kunjung Allah Ta'ala, tidak mau berkunjung ke rumah Allah. Maka inilah makna yang tidak sempurna. Kalaupun kita kepepet, waktunya sempit, ada kebutuhan yang sangat penting, sehingga kita memaksa untuk sholat di dalam rumah, silahkan. Tapi begitu ada waktu-waktu lapang, begitu ada waktu-waktu santai, begitu ada waktu-waktu lowong, maka janganlah sholat di dalam rumah, tapi sholatlah di dalam masjid. Bayangkan orang yang jauh datang ke masjid, dia sholat untuk mengejar pahala sholat di dalam masjid. Kita yang di samping rumah tidak peduli untuk mengejar pahala tersebut. Maka kata Rasulullah, tidaklah sempurna sholatnya orang yang di dalam rumahnya bertetangga dengan masjid, melainkan dia baru sempurna kalau sholat di dalam masjid. Jadi kemudian dalam mazhab yang lain mengatakan tidak sah. Ini yang paling keras tegas di dalam menerapkan makna hadis yang disampaikan Rasulullah ini.